sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan, sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan, bentuk syukurnya adalah melayani pekerjaan Tuhan dan jangan duduk diam. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi yang namanya bekerja bagi Tuhan itu harus giat. Nah, kalau kita bicara tentang giatlah dalam pekerjaan Tuhan, tentu ini tidak ada yang namanya kerja dengan setengah hati. Ini tidak ada kerja dengan istilah kerja tidak dengan total. Tentu kalau giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini bicara tentang totalnya kita bekerja. Ini bicara tentang sepenuh hatinya kita bekerja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dan akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Mazmur Pagi, para pengikut di TikToknya saya, TikToknya Radio SKFM, ya, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan, dan tentu kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, ya, di situ dengan jelas dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang, ya, dalam kebenaran. Jadi memang firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup kita terus menjadi hidup yang berkenan, yang memuliakan Tuhan, maka tidak bisa terlepas dari yang namanya firman Tuhan. Dan bersyukurlah bagi setiap kita yang pagi hari ini memberikan waktu terbaik, ya, untuk mungkin sambil beraktivitas tapi juga sambil mendengarkan radio SKFM, ya, atau mungkin saudara ikut live TikTok baik dari radio SKFM dan juga live TikTok saya. Saya terlampau percaya saudara bahwa bagian-bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara, ya, memberkati dan menguatkan saudara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita ada di dalam seri khotbah, ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Tadi kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga saudara-saudara, dan bagian ini memang saya sudah bahas di bagian saya, ya, di bagian pertama saya sudah bahas, karena kalau Pak Pendeta Mel Atok beliau juga membahas khotbah berseri, maka saya juga membahas khotbah berseri. Jadi mungkin, ya, Bapak Ibu saudara tentu bisa lupa, ya, karena bagian Bapak Pendeta Mel Atok juga ada, ya, dan itu berseri, lalu juga ada bagian saya. Namun saya baru membahas ayat 3 berkaitan dengan pujian dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang sungguh luar biasa saudara, ya, meskipun mereka hidup di tengah-tengah tekanan sosial, penganiayaan, penyembahan berhala, dan pengaruh dunia yang kuat saudara, tapi mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Meskipun kalau kita belajar tentang jemaat Tesalonika ini saudara, ini jemaat yang tergolong masih baru saudara, ya, tergolong masih baru karena mereka membuat keputusan untuk ikut Tuhan, ya, percaya waktu Paulus mengajar mereka, dan Alkitab
mengatakan di dalam Kisah pasal 17 ayat yang kedua bahwa Rasul Paulus itu mengajar mereka di rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut ya. Jadi baru 3 kali 3 minggu saudara pertemuan itu. Saya baca di dalam Kisah 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Lalu saya baca terus ayat 3 dan 4 dan seterusnya. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang yang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi ada orang-orang yang pada akhirnya membuat keputusan untuk bergabung dengan Paulus ya, membuat keputusan saudara-saudara ya untuk ya tentu hidup dalam pertobatan. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa ini bukan karena hebatnya khotbah daripada Paulus saudara, tapi memang Tuhan bekerja saudara ya, sehingga menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian pertama berkaitan dengan pujian daripada Rasul Paulus, saya sudah sampaikan ya dalam pertemuan yang pertama saudara, karena di ayat yang ketiga itu kan Paulus mengatakan dengan jelas, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ada 3 bagian atau 3 hal saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara, yang merupakan satu pujian nyata bagi jemaat Tesalonika. Dan di bagian yang pertama saudara, saya sudah bahas tentang pekerjaan imanmu ya. Rasul Paulus bilang tentang pekerjaan imanmu, pekerjaan ya daripada jemaat Tesalonika, yang berarti bahwa ini bicara tentang pelayanan mereka, karena ini dari kata Yunani ergon saudara ya, pekerjaan imanmu dari kata Yunani ergon. Jadi memang ini menunjuk kepada pelayanan mereka saudara. Ini menunjukkan bahwa iman daripada jemaat Tesalonika bukanlah iman yang pasif saudara ya, tapi iman yang aktif bekerja. Padahal ini jemaat-jemaat yang tergolong masih baru saudara, tapi justru mereka bukanlah jemaat yang dengar khotbah lalu diam saja, tapi mereka adalah jemaat Tuhan yang bekerja saudara. Iman mereka bukan iman pasif, tapi iman yang aktif bekerja. Jadi kalau saudara lihat di kitab Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati saudara ya. Jadi kalau bicara iman harus ada yang namanya perbuatan saudara. Tentu ini tidak berkaitan dengan keselamatan, karena kalau kita bicara tentang keselamatan cukup beriman saja kepada Yesus saudara, maka kita selamat. Dan kalau sudah selamat tunjukkan perbuatan baik kita. Tapi tentu dalam keseharian kita, kalau kita ngomong tentang iman, iman kita bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, iman yang melahirkan perbuatan nyata, seturut Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, seperti yang saya bilang tadi, bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati saudara ya. Jadi ini penting. Saya sudah bahas di bagian pertama tentang pekerjaan imanmu atau pelayanan daripada jemaat Tesalonika. Karena kalau saudara baca saudara ya tentang jemaat Tesalonika, meskipun mereka jemaat yang masih baru saudara, tapi mereka jemaat yang sungguh luar biasa saudara ya. Jemaat yang bekerja, jemaat yang melayani. Sehingga kalau saudara baca di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7 bilang, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah ya. Ini sungguh luar biasa saudara, bagaimana mereka menunjukkan iman yang aktif, bukan iman yang pasif saudara. Lalu yang berikut saudara, ya, yang kedua, Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3, di situ ada kata usaha kasihmu. Nah, kata
usaha kasihmu ini saudara ya, dari kata Yunani kopos ya, ini mengandung arti kerja keras yang melelahkan saudara. Tentu mereka melakukan pelayanan ini saudara ya, tentu mereka tidak melakukannya dengan keterpaksaan, tapi mereka melakukannya dengan dasar kasih saudara. Orang yang bekerja keras ya, bekerja sampai lelah saudara ya, saya terlampau percaya bahwa mereka bisa melakukan itu atas dasar kasih saudara ya. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan sesuatu tidak dengan dasar kasih. Mereka melakukan sesuatu kalau tidak dengan dasar kasih, maka itu adalah keterpaksaan saudara ya. Buat ini, buat itu untuk Tuhan. Terlalu banyak pengeluhan-pengeluhan atau hitung-hitungan ya. Berbeda dengan jemaat Tesalonika ini saudara ya, dikatakan usaha kasihmu dari kata Yunani kopos yang mengandung arti kerja keras yang melelahkan. Mereka melayani, bekerja buat Tuhan sampai lelah saudara, tapi tentu dasarnya adalah kasih dan bukan keterpaksaan. Karena saudara perlu tahu ya, kasih tidak mengenal yang namanya beban ya. Kasih tidak mengenal yang namanya beban. Cinta ya tidak mengenal yang namanya beban. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ini penting saudara untuk kita pelajari bahwa dasar dari setiap pelayanan-pelayanan kita saudara ya adalah kasih kita kepada Tuhan. Lagian kalau kita bicara tentang kasih, saudara diberkati oleh Tuhan ya, bukan kita yang mengasihi dia kan, dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Misalnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi identitas orang percaya adalah mengasihi. Waktu kita mengasihi, saudara, itu menunjukkan saudara bahwa kita mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Lalu ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, ayat 8, saudara, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menunjukkan kasih kita kepada sesama tentunya. Ya, dan itu merupakan manifestasi saudara dari orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya karena Allah adalah kasih. Lalu masuk di ayat yang ke-9 saudara ya, kita melihat yang hal yang sangat jelas bahwa Allah saja mengasihi kita, dan bukti dari kasih Allah itu dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, ini luar biasa kasih yang sesungguhnya. Kita sedang diajarkan di sini bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang diwujudkan. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang dinyatakan saudara. Karena kalau seturut 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jemaat-jemaat Tesalonika ini bukan jemaat-jemaat yang duduk diam, tapi jemaat-jemaat yang bekerja. Meskipun mereka jemaat yang tergolong masih baru, saudara, karena Paulus bertemu dengan mereka atau menyampaikan firman Tuhan 3 kali hari Sabat, saudara, dan tentu saudara, Tuhan kalau bekerja bagi orang-orang tertentu begitulah saudara ya. Bukan soal berapa kali pertemuan, 1 kali pertemuan pun saudara, kalau memang mereka adalah orang-orang pilihan Allah ya, Tuhan mau tangkap mereka, Tuhan mau pakai mereka saudara. Tidak ada satu orang pun saudara yang bisa lari dari yang namanya kasih karunia Tuhan saudara. Dan mereka bekerja dengan keras saudara ya. Alkitab bilang usaha kasihmu dari kata Yunani kopos, kerja keras yang melelahkan. Dan memang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan, sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan ya, ucapan syukurnya atau bentuk syukurnya adalah melayani pekerjaan Tuhan dan jangan duduk diam saudara. Kita melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita lihat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 itu juga menarik saudara ya. Setelah dia bicara tentang hal-hal yang bersifat doktrin ya, yang sangat panjang sekali saudara, dari ayat berapa tuh, 31 dalam 1 Korintus 15 ya, ayat yang ke-35 ya, mulai dari ayat 12 saudara ya, sampai ayat yang ke
57 itu berkaitan sekali dengan yang namanya kebangkitan, saudara ya. Tapi masuk di ayat yang ke-58, saudara-saudara, Paulus bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, ini pesan menarik. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi yang namanya bekerja bagi Tuhan itu harus giat. Nah, kalau kita bicara tentang giatlah dalam pekerjaan Tuhan, tentu ini tidak ada yang namanya kerja dengan setengah hati. Ini tidak ada kerja dengan istilah kerja tidak dengan total. Tentu kalau giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini bicara tentang totalnya kita bekerja. Ini bicara tentang sepenuh hatinya kita bekerja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini penting sekali, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita meneladani jemaat Tesalonika yang bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, saudara. Tentu dasarnya adalah kasih, bukan keterpaksaan yang dilakukan oleh mereka. Dan tentu ini juga yang membuat kita terangsang juga, saudara, untuk menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, saudara ya, pujian daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika adalah ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, masih di ayat yang ketiga, saudara, dari 1 Tesalonika pasal 1. Di situ kan dikatakan bahwa sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, itu sudah dibahas, usaha kasihmu, itu sudah dibahas, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, saudara, kata ketekunan di sini dari kata Yunani yaitu hupomone ya. Hupomone itu ya menunjukkan kesabaran ya, ketabahan dalam penderitaan. Kita tahu saudara bahwa kalau kita bicara tentang jemaat Tesalonika ini, tadi saya sudah bilang di bagian awal bahwa mereka ada dalam situasi yang sulit, saudara, penganiayaan yang hebat, tekanan sosial dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka bukan ada dalam situasi yang enak, tapi ada dalam situasi yang sulit, saudara. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka tuh tekun, ya, mereka tekun dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan di sini dari kata hupomone menunjukkan kesabaran, ketabahan dalam penderitaan. Dan kalau saudara memang lihat kalau saudara lihat secara konteks ya pembacaan kita 1 Tesalonika pasal 1 ini ya, saudara memang lihat mereka menderita. Di ayat yang ke-6 dikatakan dalam penindasan yang berat, saudara ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Sudah lihat, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi mereka bukan ada dalam situasi yang nyaman-nyaman, mereka sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman. Ada penderitaan yang berat di sana berupa penganiayaan, penindasan ya, baik dari orang Yahudi yang menolak Injil maupun dari masyarakat kafir penyembah berhala di kota Tesalonika. Kan saudara tahu waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan, saudara, memang ada yang bertobat, saudara, yang ada yang menggabungkan diri ya dalam kelompok Rasul Paulus, tapi ada juga kan yang tidak menerima dan pada akhirnya marah ya dan bikin kacau, saudara. Di dalam Kisah pasal 17 ya, Kisah pasal 17 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 itu kan bilang begitu ya. Kisah pasal 17 ya, saya coba bacakan bagi kita Kisah pasal 17 ya ayat 2 dan ayat yang ke-6. Saya baca Kisah 17 ayat 2. Kisah 17 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 bilang begini. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus. Jadi ada hasil dari khotbah Rasul Paulus. Tentu Paulus tidak bisa mempertobatkan orang-orang pada waktu itu. Tentu itu Tuhan yang bekerja. Lalu ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi
betul-betul mereka ada di dalam penindasan yang berat, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi menarik kalau kita baca pada ayat yang ke-6 bahwa meskipun dalam penindasan yang berat, Alkitab bilang, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Saudara lihat ya, firman itu diterima dengan sukacita, bukan dalam keadaan lagi nyaman, saudara ya. Keadaan lagi tidak nyaman, ini ada penindasan, tapi firman Tuhan yang disampaikan diterima, saudara ya, dengan sukacita. Dan tentu Alkitab bilang di sini, dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara ya, dikerjakan oleh Roh Kudus. Memang kita ini penting sekali ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah melewati khotbah-khotbah seputaran hari Pentakosta, saudara-saudara, tapi tentu ini penting sekali, saudara-saudara, untuk kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa penting untuk kita dipimpin Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, ini seperti jemaat Tesalonika dalam penindasan, tapi dengar firman-firman itu diterima dengan sukacita. Bukankah hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang, apalagi kalau dalam pergumulan, dalam masalah, tapi itu masalah pribadi yang biasa, bukan seperti jemaat Tesalonika yang sedang ditindas, saudara ya, tapi dengar firman, firman itu diterima dengan sukacita. Dong kalau ada masalah sedikit, pendeta khotbah langsung dengar, dong pi gereja tuh, badan saya yang di gereja, otak di lain tanpa, hati di lain tanpa. Ya, sebegitu pergi gereja, bawa handphone ya. Saudara, tidak ada persoalan bawa handphone selama saudara catat ayat, tapi ini bawa handphone, buka Facebook, main YouTube, sebagai bentuk Anda tidak mau dengar firman. Ya, memang Anda pulang tidak dapat apa-apa. Itu contoh orang yang tidak menerima firman dengan sukacita, saudara ya. Dan memang itu berkaitan erat dengan yang namanya pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi memang penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, itu penting. Karena orang-orang yang dipimpin Roh Kudus dalam penindasan yang berat sekalipun, saudara, mereka tetap kuat, saudara ya. Seperti jemaat Tesalonika, mereka meskipun mengalami penindasan yang berat, mereka tetap maju, mereka tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ini merupakan hal yang penting, saudara ya. Pertanyaannya, pengharapan seperti apa yang membuat mereka kuat dalam penindasan? Tentu pengharapan mereka akan kedatangan Yesus Kristus. Di dalam ayat 10 dari 1 Tesalonika pasal 1 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara lihat di sini ya, harapan ini membuat mereka bertahan dalam penindasan dengan sukacita. Meskipun ada penindasan, tapi pengharapan mereka kepada Tuhan yang mati dan bangkit, saudara, naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, bahwa meskipun dalam penderitaan, tapi kita perlu ingat baik-baik bahwa pengharapan kita kepada Kristus bukanlah pengharapan yang mati, tapi pengharapan yang hidup, saudara. Karena Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ya. Jadi baik, kita akan melanjutkan pembahasan ini nanti kalau saya mendapatkan kesempatan lagi atau giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena masih ada beberapa hal lagi yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati.